Tanya testimoni sama teman-teman, aku bakal membawa kelas itu as well as I can be. Jadi jangan berharap kalian bersamaku teoritis banget. Aku bakal membawa kelas ini sangat-sangat industrial. Termasuk artificial intelligence materinya sangat-sangatlah puyeng sekali kalau kalian baca. Makanya kalian bisa cek di Binus Maya. Aku sudah merangkumkan buat kalian versi mudahnya di Binus Maya. Jadi apa yang bisa saya lakukan di sini adalah saya bakal menjelaskan versi summarize-nya baru versi besarnya. Kalian pengen yang gampang dulu apa yang susah dulu nih? Susah dulu. Oh, susah dulu. Oke, oke, yang susah dulu juga boleh. Tapi di sini aku bakal deliver yang versi gampangnya dulu. Nah, di AI di sini apa namanya bakal bukan belajar kayak implementasi, tapi benar-benar mathematics. Tapi aku kemarin sudah bertanya-tanya dengan sebelumnya bahwa sebenarnya mathematicsnya aku jelaskan secara kulitnya saja. Jadi perkenalan singkat, aku S1, S2, S3 itu di Computer Science di Gadjah Mada University, dan artificial intelligence salah satu mata kuliah yang sangat-sangat membosankan dan ngantuk karena itu tadi sangat-sangat mathematics. Tapi di kelas ini enggak. Karena ini 2 sesi, aku bakal menjelaskan materinya di 1 sesi awal. Jadi 2 sesi aku gabung. Yang sesi kedua aku bakal fokus kalian di AOL. Oke? AOL-nya itu kenapa? Kalian harus membuat produk yang berskala PKM. Oke, dan aku menjelaskan lagi kenapa aku masuk di sini. Itu salah satu yang perlu aku dorong itu adalah research and competition. Aku 7 years experience as mobile engineer. Aku kalian aplikasi kos-kosan tahu namanya apa? Amikos. Nah, aku Android engineer di situ selama 4,5 tahun. Lalu aku juga as Astra International di selama 1,5 tahun di situ. Jadi kalian kalau mempunyai mindset as software engineer atau research atau project di situ atau di bagian AI, kalian bisa menghubungiku juga. Halo, welcome. Ya, atau masih lagi. Halo. Oke, ini udah semua. Aku baru introduction awal. Udah jam segini, hawanya ngantuk tidur lagi. Udah, tinggal saya mendominkan kalian semua. Oke. Nah, kalian aja, biar ada tenaga-tenaganya sedikit. Makasih ya. Oke. Jadi yang pertama aku yang pengen tarik dari kalian adalah kalian pengen kelasnya digabung. Jadi kita pulangin nanti lebih gak 4:30 kan mungkin, atau kelasnya mau tetap 2 sesi tapi kita break di tengah. Aku digabung tetap ada istirahat ya, kalian ke toilet juga gak apa-apa. Jadi nanti aku juga tetap administrasi benerin, kan sesi 2 tetap absen juga, paling ada 5-10 menit. Jadi digabung, aku selesaiin di 4:30, jadi biar gak ngantuk-ngantuk banget. Aku tahu kalian pasti ngantuk banget. Terus yang kedua, seperti yang aku bilang, supaya kelasnya tidak ngantuk, nanti aku bakal membagi kelasnya 2, karena goals kalian bisa lihat scoring di Binus Maya, 50% dari scoring kalian di AOL. 50% scoring kalian di AOL. Kalau AOL kalian maksimal, kalian udah dapat nilai 50. Tinggal menambahkan sedikit lagi kalian buat dapat nilai lebih. Oke. Nah, ini nanti aku bakal bagi kelompok. Ini totalnya ada berapa ya? Kalau nggak salah 40 ya? Nah, nanti satu kelompok berisi 4, jadi total ada 10 kelompok. Dua kelompok terbaik akan dapat award dari aku pribadi dan bakal aku bimbing sampai benar-benar berprestasi. Tapi misalnya ada pendampingan lebih lain, aku bakal gaskan lebih lanjut juga kamu gitu. Jadi welcome to artificial intelligence class. Jadi jangan berharap kalian di kelas ini full theoretical, karena mungkin ada yang udah mengambil kelasku. Di kelasku tidak akan membawa, apalagi aku cuma membaca slide itu sangat tidak mungkin. Aku bakal menjelaskannya lebih mudah. Nah, bisa kalian, sekali lagi aku bilang, bisa kalian cek lagi video saya kalian. Ada satu materi tambahan namanya summary di sesi 1 sama 2. Aku sudah merangkumkan itu menjadi lebih mudah. Jadi ketika kalian lupa mencatat atau lupa apa, kalian bisa buka catatan di situ. Karena itu versi lebih mudahnya.
Jadi di situ. Terus yang kedua, kemarin aku sempat bahas lagi ya. Aku sempat tektokan dengan dosen lain bahwa di artificial intelligence ini sebenarnya lebih banyak teori. Akan tetapi tugas awal kalian lebih ke project. Jadi agak ketimpang. Ibaratnya aku nggak ngajarin kalian coding, tapi kalian targetnya awal. That's why aku menginisiasi buat satu sesi buat teori, satu sesi buat project. Jadi aku bakal membuat progres kalian per week buat progres lebih bagus. Dan kembali lagi, aku mengambil mata kuliah yang outputnya lebih banyak project seperti computer vision, mobile capstone project, sama satu lagi yang ini project juga. Jadi aku bakal membantu kalian mengarahkan bagaimana how to build a good product, how to build a good project. Jadi jangan hanya membuat project yang wah aku hanya menyelesaikan PR aja. Enggak, aku bakal membuat kalian dari awal sampai akhir benar-benar kepakai ilmunya. Jadi ketika kalian nanti lulus, benar-benar kalian udah punya tahu arahnya bakal kemana. Oke, jadi aku sepakatin kita selesai di setengah 5. Nanti di setengah ada break tapi nggak bakal lama kali, lebih administrasi kalau kalian mau banget. Gitu ya. Oke, let's start. Jadi di artificial intelligence di sini kalian bisa langsung buka materi yang aku summary. Nah, jadi ini aku ada storytelling ya. Jadi materinya di awal ini memang storytelling. Makanya aku bilang ada terlalu monoton begitu. Jadi aku rada merangkumnya. Jadi yang pertama itu pada zaman Yunani, AI itu ada dewa Prometheus itu membangun manusia dari tanah liat. Gitu. Manusia dari tanah liat. Dan aku sorry to say, aku nggak bakal mengeluarkan materi ini di ujian. Siapa nama dewa yang membuat tanah liat gitu? Aku tidak mungkin bakal nulis soal itu. Jadi di situ ada pada zaman ini ada pertanyaan bagaimana alam itu benar-benar bisa menguasai manusia atau kayak kita tuh bisa membuat cloningannya manusia tuh semirip apa. Nah, lalu dari sudut pandang psikologi, nah kita tuh ada banyak kecerdasan seperti kecerdasan verbal, memori, berpikir dan lain-lain itu. Nah di sini ada juga namanya kuliah digital psikologi. Nah itu gabungannya psikologi dan computer science. Nah mungkin arahnya seperti itu. Jadi lebih banyak AI membahas terkait hal-hal dari segi psikologis. Nah dari segi kognitif pun juga mereka bagaimana otak tuh menyerap ilmu-ilmu itu tadi. Dari sudut keempat, neuroscience itu bagaimana struktur-struktur jaringan itu membentuk suatu kecerdasan. Dan terakhir dari sudut pandang proses pikir, decision making. Nah, kalian ada yang udah pernah ngulik machine learning nggak? Soal sekali, ada yang udah rasain guys? Oh, machine learning 1, 2, ada lagi? Nah, sebenarnya kalau kalian sudah bermain machine learning, ini itu sangatlah mudah. Kenapa? Sesungguhnya AI itu adalah patternnya sama. Sebentar, aku harus speed up. Kalian tahu nggak? Inputan AI itu apa aja? Vision, satu lagi apa lagi? Text. Terus apa lagi? Vision. Terus apa lagi? Audio. Nah, komputer itu bisa mengolah vision mentah atau audio mentah nggak? Ya bisa kan? Komputer itu hanya mengolah sebuah angka. Nah, basicnya kalau kalian belajar AI adalah seni bagaimana kita mengolah dari sebuah vision, audio, dan lain-lain itu menjadi sebuah angka. Ini di mata kuliah computer vision, ini ada sendiri juga. Biasanya ini maksudnya speech recognition. Nah, audio itu yang dipakai amplitudonya. Jadi dia dikonvert jadi sebuah bilangan 1, 2, 3 amplitudo. Oke. Nah, vision itu yang dirubah 0 sampai 255. Kalian kalau nge-zoom gambar itu kotak-kotak nggak? Pixel kan? Nah, setiap pixel itu punya density. Setiap density, jadi density
Nah, dia punya value. Nah, ini yang diolah. Nah, karena udah jadi teks, ya kan? Udah jadi ini, terus baru diolah di AI-nya. Gitu. Jadi, AI itu adalah seni bagaimana kita bisa recreate itu tadi. Ada yang bisa jelasin nggak macam-macam AI? Expert system, machine learning. Neural network itu salah satu algoritma, ya benar, neural network, deep learning. Jadi semua itu bagaimana kecerdasan yang meniru act like human. Jadi benar-benar dia tuh bekerja benar-benar berolah kayak manusia. Nah, meniru hal-hal kayak gitu yang seperti bisa diterapkan nanti di AI ini. Nah, nanti di AOL kalian dituntut buat mengerti dan bisa dalam bahasanya mengkritisi AI itu, kenapa sih aku pakai algoritma ini, kenapa sih aku pakai ini. Nah, di AOL nanti ada kayak gitu, nanti ada penjelasannya. Jadi jangan takut dulu. Aku bakal ngebimbing kalian from zero sampai benar-benar bisa. Jadi aku bakal ngebimbing kalian, nggak aku lepas. Jadi misalnya kalian bingung, kapanpun kalian bisa diskusi sama aku. Jadi aku balik ke sini lagi. Kesimpulan sederhananya, AI itu adalah topik yang luas, tapi dia memanfaatkan berbagai aspek kecerdasan yang telah dipelajari dari mitologi AI itu lagi, terus dipelajari experience-nya menjadi sebuah keputusan. Ada yang pernah punya pacar gagal karena weton Jawa nggak? Karena punya hubungan yang gagal karena weton Jawa kayak gitu. Ada yang kayak misalnya dari Bali itu terus Strata kayak gitu, terus Batak kayak gitu. Ada yang pernah punya hubungan kayak gitu? Kalian pernah, orang di sini orang Jawa ada berapa? Residence orang Jawa? Orang Jawa asli? Orang Jawa. Ada yang pernah dengar weton nggak? Ada yang pernah dengar weton nggak? Jadi weton itu nanti search di TikTok deh. Jadi kalian pernah dengar kayak gini nggak sih istilahnya? Oh, kamu lahirnya kapan? Aku lahirnya Senin sore katakanlah. Senin sore. Terus, oh kamu ceweknya lahirnya kapan? Selasa pagi. Wah, gak jodoh nih Senin sore sama Selasa pagi. Ingat gak tau kayak gitu? Nah, mesin learning itu kayak gini. Jadi kan orang simbah-simbah dahulu itu tuh kayak ngafalin. Wah kayak, sorry ya bahasa Jawa. Wah kayak anak cucuku kalau nikah Senin sore sama Selasa pagi biasanya divorce. Oh ternyata kalau Senin sore sama Selasa pagi, Selasa sore itu cocok. Oh ternyata Rabu pagi sama Jumat sore itu cocok. Nah tadi kan jadi ini kan, jadi ibaratnya tabel kan. Ini Senin, ini Minggu. Nah terus ini juga misalnya ini juga, ini Senin, ini Minggu. Nah, terus kita ngecocokin nih, misalnya Senin sampai Minggu, ini jodoh, ini Senin. Ini jodoh, ini enggak, ini jodoh, ini enggak, jodoh, enggak. Tahu kayak gini? Jadi setengah-setengah lah, setengah-setengah. Jadi pernah dengar nggak kayak gitu? Nanti boleh di search di TikTok deh. Nah, jadi simbah-simbah kakek nenek kita, buyut-buyut kita tuh menghafalkan sebuah experience, ya kan? Sebuah experience yang dicetuskan ke kita. Nah, dicetuskan ke kita. Oh, nanti kalau kalian minta restu ke orang tua kalian, mah aku mau menikah. Lahirnya kapan gitu? Rabu malam. Loh, kamu kan lahirnya Selasa pagi, nggak jodoh gitu. Itu ilmu dari mana? Kan nggak ada ilmunya. Ya kan? Kalian bisa kata siapa mah? Nggak kayak gitu, jodoh-jodoh aja. Nah, yang pertama, yang ketika pencocokan itu tadi namanya training. Jadi proses pelatihan data itu namanya training. Kita training, nge-train. Oh ternyata Senin sama Selasa tuh nggak jodoh. Oh ternyata Senin sama Rabu tuh jodoh. Itu nge-training. Ya kan, nge-training. Nah, validasinya ketika anaknya nanya, boleh nggak aku nikah sama cowokku yang Jumat sore? Oh boleh, cocok.
Itu namanya validasi. Nah, ketika nge-training ini tadi, itu prosesnya macam-macam. Ada namanya data splitting, ada apa. Nah, kan kadang ada gini, wah aku didoain divorce, tapi aku akan membuktikan ke orang tuaku bahwa aku bakal awet aja. Nah, itu namanya akurasi. Jadi, gak ada buatan selain buatan Tuhan yang totally akurasinya 100%. Aku pernah bikin paper, kan aku bikin paper, terus habis itu ngereferensi papernya orang India. Orang India, dia bisa memprediksi sampai 99%, dukun yang bisa. Kalau bisa bikin kayak gitu. Ternyata aku cek datasetnya cuma dikit, cuma 10. Ada dataset tuh kalau big data itu sampai 1 GB, 2 terabyte, gitu kayak gitu. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari machine learning? Dari apa namanya? AI. AI itu adalah kecerdasan yang dibuat dari data-data yang udah kita bikin. Powerfulnya di sini. That's why kenapa omongan ibu tetangga itu nggak cocok aku tetap buktinya jodoh-jodoh aja sama pacarku gitu. Nah, berarti kan kalian misalnya akurasinya, misalnya prediksi jodoh gitu ya, prediksi jodoh. Katakanlah berapa persen? 75 berhasil gitu. Nah, ternyata kalian amit-amitnya, maaf ya, bukan mendoakan yang jelek. Ternyata kalian gagal. Nah, mungkin kalian kena yang loss gagal di 25%. Gitu. Jadi, AI itu adalah bagaimana kita belajar dari sebuah experience yang kita sebutkan dataset, itu dilatih untuk memberikan suatu hasil rekomendasi. Gitu. Jadi kalian terbiasa. Kalian pernah nggak ini belanja Shopee nge-searching kosmetik tapi habis itu rekomendasinya kosmetik semua? Kalian ngerasa nggak? Oh iya. Iya. Itu namanya user personalization. Jadi data kalian di tracking. Kalian kalau bekerja di Google nggak perlu pakai CV. Google udah tahu akal-akalan kalian semua. Kalian semua di tracking. Nah, kayak kemarin lagi ramai bahwa di TikTok itu di tracking. Sebenarnya nggak cuma di TikTok. Saya saja sebagai software engineer, misalnya kalian pakai Namikos, saya pun juga sebenarnya bisa buka kalian. Tapi ada namanya privasi data. Kita harus profesional. Data-data itu di tracking buat apa? Bukan buat kebutuhan pribadi, karena buat AI ini tadi memberikan rekomendasi. Karena FYP TikTok simple. FYP tiap orang memang sama. Beda kan? Ada yang suka joget-joget tuh, yang cowok-cowok gitu kayak gitu. Yang cowok-cowok, yang cewek-cewek biasanya suka yang apa namanya kosmetik, belanja murah, sel. Itu kan algoritma TikTok. Kayak gitu. Algoritma TikTok. Nah, algoritma TikTok belajarnya dari sini. Jadi kalian tadi ketika membuka, oh ternyata aku kalau lihat konten pantai gitu, dia lama. Berarti dia bakal disodorin itu terus, makanya jatuhnya ke sini. Itu AI. Dia belajar dari sebuah experience. Seperti aku bilang dari awal, aku nggak bakal jelasin secara teoritis. Tapi silahkan kalian konsum sendiri apa itu arti AI. Di situ benar kan sama AI di sini. Nah, jadi dari banyak hal ini tadi, mitologi zaman dahulu yang membuat orang zaman bikin dari para apa namanya alam buat manusia, psikologis kecerdasan, ini juga lalu juga kognitif, ini pengambilan data sensor dan lain-lain itu juga neuroscience, ini tadi jaringan saraf tiruan, ini juga proses berpikir itu decision making, jadilah sebuah AI. Jadi yang aku maksud AI di sini itu adalah gimana kita membuat cerdas versi kita. Kalian sebenarnya buat if else sampai 100 itu kan juga udah kecerdasan. Itu namanya expert system. Kalian kan ketika COVID, ingat kan? Kalian ngerasain COVID kan sih? Ya kan? Kan kalian ditanya kan, pernah bersentuhan sama orang yang habis dari luar negeri nggak? Kayak gitu. Pernah batuk nggak? Pernah ini nggak? Itu kan sebenarnya kan isinya kan if, then apa? Baru ke diagnos gitu. Kalian pernah dengar genus yang buat ini deteksi COVID itu?
Genus. Alatnya tuh, kalau kalian ke stasiun-stasiun kan kalian pakai Genus kan? Genus, Genose. Genus. Nah kebetulan aku dalam satu fakulti buat riset ini. Dia sense-nya apa? Ya sama sebenarnya kayak gini, karena dia masukannya adalah sebuah nafas. Nah, nafas ini dirubah ke jadi beat suara. Nah, seninya AI itu sebenarnya di sini. Nah, kita itu baru belajar fundamentalnya. Makanya saya bilang di sini adalah yang penting saya tuh punya misi buat kalian tuh memahami konsep AI itu sendiri itu apa. Oh, jangan tahu tiba-tiba tugasnya pakai apa? AI. Oh, ini apa? AI. Komputer science apa? AI. Tapi kalian sebagai orang komputer science jauh lebih pintar daripada yang lain. Kayak gitu. Nafas, start di sini. Terus genus juga. Nah ini genus ini nafas dirubahnya jadi. Oke, dari situ ya fundamentalnya udah paham dulu. Nah, yang pertama saya membuat seperti fundamental AI itu adalah thinking humanly. Jadi dia bagaimana berpikir seperti otak manusia. Jadi ya benar-benar otaknya tuh kita respon membuat AI itu seperti otak manusia. Logiknya kayak manusia. Jadi kita ketika coding itu benar-benar berpikir kayak otak manusia. Lalu yang kedua, berpikir rasional. Jadi berpikir rasional itu seperti yang saya gambarkan di sini adalah bermain catur. Jadi ada kan sekarang AI itu buat nyalain catur itu. Nah, dia berpikir gimana step-stepnya bisa melangkah seperti catur. Thinking rational. Yang ketiga itu acting humanly. Nah, di sini nyebutin Turing test. Nanti aku bakal jelasin Turing test. Jadi Turing test itu saya berada di tengah. Kanan saya manusia, kiri saya robot. Sama-sama typing di WhatsApp. WhatsApp saya. Saya nggak tahu, saya ketutupan dia dalam bilik kosong. Saya juga ketutupan ini dalam bilik kosong. Saya di challenge buat mendeteksi mana yang itu teksnya robot, mana yang teksnya manusia. Itu namanya Turing test. Nah, ketika saya salah menebak, berarti mesinnya bagus. Itu namanya Turing test. Jadi si Turing tadi, si Mbah Turing itu tadi, dia membuat tesnya gitu. Jadi kita nggak tahu, definisi benar-benar robotnya itu berhasil adalah di situ. Nah, tadi thinking rationally, sekarang acting rationally. AI lagi nih, bikin mobil tanpa sopir. Jadi benar-benar apa ya, susah sekali. Kayak banyak banget. Jadi bisa ngelakuin batas kecepatan, juga mencari hasil terbaik secara optimal. Kalau nggak salah tuh Jerome Pauline tuh dia pernah nge-vlog kayak dia jalan mobilnya jalan sendiri. Jadi di kelas ini baru deliver kayak benar-benar fundamental AI. Jadi benar-benar kelas teoritis. Nanti waktu di akhir udah ada kayak algoritma Astar, Markov chain. Nah itu nanti aku biar kalian nggak ngantuk, aku kasih kayak matematis yang aku jelasin tadi, yang aku jabarin lebih gampang lah. Nah, searching. Apa tuh? Macam-macam apa yang bisa dilakukan AI itu adalah searching. Kalian itu udah ada kayak gini nggak? Merge sort, terus binary sort, kayak gitu kalian udah jajan belum sih? Nah, itu salah satu ibaratnya bagian kecil dari basicnya. Dijkstra juga udah tahu? Nah, kayak gitu. Lalu juga reasoning. Jadi AI itu ibaratnya ada if sama else-nya. Jadi semua manusia membutuhkan air. Kalau John adalah manusia, maka John butuh air. Nah, ada riset terbaru. Kebetulan aku juga masuk. Aku pengen masuk di sini. Namanya XAI. Kalian pernah dengar XAI? XAI itu adalah explainable. Aku lupa explainable apa explainable. Explainable apa salah? Explainable AI. Jadi AI yang bisa menjelaskan. Contohnya, kalian prediksi saham. Kalian orang awam saham. Tapi dengan AI kalian bisa memprediksi. Jadi misalnya saham ini polanya gini.
Berarti kan kalau AI jelasin gini. Kalau kita disuruh jelasin, kita pasti jelasinnya, oh patternnya gini, patternnya gini, patternnya gini, patternnya gini, pasti naik gini. Tapi kan nggak tahu tiba-tiba mungkin di sini ada COVID, di sini ada wabah atau demo kerusuhan kayak kemarin. Kita nggak tahu. Nah, di expandable AI itu kita di-push buat reasoning cari kenapa sih alasan di sini gitu. Itu namanya expandable AI. Banyak lagi. Makanya saya bilang di awal, kalau kalian punya riset yang menarik, go on, ayo kita kolaborasi bareng-bareng, kita belajar bareng-bareng. Saya bukan tipikal dosen yang menggurui, tapi pengen suka dan aktif buat bertanya. Jadi misalnya kalian mau masuk ke Samsung Innovative Academy di Korea, atau Apple Academy di USA, wah go on banget. Aku bahas membantu kalian. Halo planning. Nah, mungkin di AI itu ada namanya planning. Jadi sebelum kita melakukan eksekusi, biasanya AI itu ada persiapan dulu. Kalau kita mengolah data, biasanya ada namanya data cleansing. Terus pengolahan yang lain. Nah, contohnya adalah kita pengumpulan data dulu sih di sini. Misalnya, kita ingin membuat kopi, kita nggak langsung membuatnya. Kita pasti ada rencana dulu, algoritma apa yang dipakai, trainingnya gimana, kayak gitu. Lalu terakhir adalah pembelajaran atau learning. Nah, AI itu seperti halnya gini, teman-teman semua. Ketika kalian waktu kecil, kalian diajari merangkak. Kalau kalian diajari merangkak, kalian merangkak berhasil, good. Terus kalian dikasih digendong terus dipeluk sama orang tua kalian. Sistemnya rewarding. Tapi itu orang tua kalian mengajarkan tidak seperti kontekstual. Kamu kalau merangkak harus belok kanan ya, kamu harus merangkak harus belok kiri ya, enggak. Tapi kalian rewarding. Kalian melatih, training namanya. Di AI itu bukan konsep sequential menyuruh instruction bukan, tapi menyuruh. Jadi ketika dia melakukan hal yang benar, dikasih reward. Nah, dalam AI istilah namanya adalah pembobotan. Jadi ketika dia benar, dibobot gede nih. Kalau salah, scoringnya kecil. Nah, nanti ketika kecil namanya loss function. Jadi aku menjelaskan secara gampang. Apalagi ketika kalian melatih, maaf, anjing kalian atau kucing kalian udah bisa berdiri, dikasih reward, dia bakal ulang yang sama. Namanya training. Itu AI. Beda, kita konseptual nyuruh instruksi pelan-pelan. Makanya namanya disebut kecerdasan buatan, di mana kita benar-benar melatih cerdas dengan cara masing-masing. Gampang kan AI? Gampang? Oke, aku lanjut ya. Nah, ini yang aku maksud mesin Turing ini tadi. Gak usah aku jelasin dari aja deh. Jadi lebih jelas. Bagaimana AI itu menang jika juri tidak bisa membedakan antara jawaban manusia, jawaban komputer, dan lain-lain? Nah, apa sih yang nggak boleh diceritakan ke AI, ke ChatGPT, ke Gemini? Itu nggak boleh adalah kalian mengirim privasi data atau hal-hal data yang bersifat privasi. Karena apa? Takutnya ada, misalnya, aku kemarin pernah nanya ke Gemini dan aku pernah ngeriset bahwa sebenarnya Gemini sama ChatGPT sudah melindungi data. Tapi kita nggak bisa sepenuhnya percaya terhadap orang ketiga. Kenapa? Misalnya nih, ini aku udah pernah cerita di kelas lain. Ketika aku di software engineer, ketika aku menjadi manajer dan mengajarkan anak-anakku yang baru itu, dia masukin key Google Maps ke ChatGPT. Itu nggak boleh. Kenapa? Misalnya developer ChatGPT itu nanya, lihat itu ada key point itu. Jadi kan kita sebelum mengakses sebuah API itu kayak layanan Google Maps. Itu nanti masuknya ke potongannya ke debit kita. Itu jadi mahal. Terus ada yang makai bukan kita, tapi bayarnya di kita. Contoh paling gampang, kalau kalian buka Gojek, Grab, sama Maxim. Maps-nya Gojek mesti paling up to date, beda sama Maxim sama Grab. Kenapa? Gojek itu pakai Google Maps. Dia udah up to date. Nah, Grab sama Maxim dia pakai OpenStreetMap. Dia nge-develop sendiri, nambah-nambahin sendiri. Makanya Gojek lebih mahal. Aku menjelaskan hal-hal kayak gini
Jadi Gojek lebih mahal. Kenapa Gojek lebih mahal? Ya karena itu tadi dia bayar subscribe-nya ke Google Maps. Beda kalau OpenStreetMap yang free license. Gitu. Jadi ada hal etik yang kalian perlu tahu. Nah, sebagai aturan AI, kita tidak boleh menceritakan hal yang privasi kayak gitu. Kalau boleh jujur, aku juga kadang kalau bingung makan, aku nanya ChatGPT. Aku menjadikan ChatGPT itu personal asisten. Kadang kalau kalian curhat pun ChatGPT pun juga masalah sih. Gak ada yang tahu. Ya? Aku juga kok cerita gitu. Serius. Jadi kayak kalian apa ChatGPT Gemini nggak apa-apa. Kalian udah subscribe Gemini sebenarnya, aku nggak iklan dari sini. Jadi gratis selama setahun. Gitu. Lanjut ya, gratis. Nah, strong AI dan weak AI. Strong AI itu sebenarnya belum sepenuhnya bisa. Kenapa? Karena benar-benar dia yang intelektual sama bahkan lebih manusia. Ya mungkin sosok mirip-mirip. Sekarang yang udah diterapin Gojek itu, yang suaranya mirip Pak Jokowi di voice-nya itu 30.000 gitu. Itu AI juga. Tapi itu dimanfaatkan bagi orang-orang yang bertanggung jawab. Kayak kasusnya, maaf ya, bukan masalah, kasusnya katanya Bu Sri Mulyani kemarin yang di voice kan. Saya nggak tahu sih, tapi ya kayak gitu. Kalau AI lemah itu juga sama. Itu beda. AI lemah itu bagaimana kita bisa memiripkan manusia, tapi yang nggak mirip-mirip banget. Kayak misalnya filter spam. Kadang kan spam, wah ternyata email penting ternyata masuk spam. Nah, masih gagal. Tersesat Google Maps pernah? Nah ini. Asisten virtual juga. Jadi layaknya kita sebagai makhluk hidup ya, nggak ada yang bisa menandingi buatan Tuhan kita. Sepintar-pintarnya kita tetap ada kurangnya. Orang kadang ada kok di TikTok kayak live hack menipu ChatGPT atau Gemini, ada, pasti ada. Hitung-hitungan. Kadang itu akan ada jokes bapak-bapak gitu, loh kata istri saya betul kayak gini gitu. Oh iya, mohon maaf, yang betul istri Anda gitu. Jadi dia nge-training gitu loh, masih bisa bercanda. Nah, udah, ini sesi 1 sudah selesai. Makanya kan bilang, aku bakal merangkumnya versi lebih gampang. Nah, tapi ketika aku buka di sesi di menggunakan ini slide-nya, aku bakal buka di slide-nya Binus asli, itu bakal lebih banyak banget. Sudah, aku buka share dulu. Oh iya, sebelum sebelum ini kalian boleh redeem materi yang disarankan sama library dulu, karena wajib itu. Coba kalian buka sambil aku buka linknya ya, teman-teman. Nah, kemarin aku ada ini share video.